Shalom Alaikum dan salam damai di dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kita. Kasih karunia Allah Bapa dan juga kiranya persekutuan Roh Kudus yang terus mendorong, menginspirasi dan memberikan ilham untuk kita menjalani kehidupan yang benar, yang berkenan di mata Tuhan. Saya ingin menyambung kembali pengajaran Bishop dari kitab Yohanes bab yang ke-6 ataupun pasal yang ke-6, di mana dalam ayat 59 kita teruskan, semuanya ini dikatakan Yesus di Kapernaum ketika ia mengajar di rumah ibadat. These things said he in the synagogue as he taught in Capernaum. Jadi kita berada bersama Kristus di daerah yang bernama Kapernaum, di sebuah rumah ibadat orang-orang Yahudi ataupun sinagog, dan dia telah mengajar. Ayat 60 dikatakan sesudah mendengar semuanya itu, semua doktrin dan pengajaran Kristus, banyak dari murid-murid Yesus yang berkata, perkataan ini keras. Siapakah yang sanggup mendengarnya? This is a hard saying. Who can hear it? Karena tadinya Tuhan Yesus telah mengatakan dan orang memahami dan sangka ini adalah pengajaran atau perkataan Yesus secara literal. Dia katakan barang siapa tidak memakan dagingku dan tidak meminum darahku, tidak akan mendapat bagian daripadaku. So, bagi mereka bagaimana mau makan daging, bagaimana mau minum darah. Padahal itu adalah simbolik menyatakan bagaimana roti itu dimakan. Dia adalah roti hidup itu. Sepertinya memakan daging Yesus. Maksudnya dari segi iman itu adalah lambang bagaimana tubuh Yesus, yaitu roti dari Allah itu dihancurkan, dipakukan, dibinasakan di tubuhnya di kayu salib untuk menghasilkan kehidupan yang kekal, dan juga darah itu adalah nadi kehidupan Kristus, yaitu Roh Kudus. Barang siapa yang memiliki Roh Kudus telah meminum ya kehadiran Roh itu, dipenuhi oleh Roh itu seperti meminum air, sebab Roh Kudus itu juga dilambangkan sebagai air yang akan menjadi mata air di dalam kehidupan kita. Nanti kita akan membaca ini di dalam bab yang ke-7. Meminum sepertinya kita meminum ataupun dipenuhi ataupun diisi oleh kehadiran Roh Kudus. Saudara itu melambangkan, bukan hanya melambangkan tentang nyawa Kristus, tetapi roh kehidupan, yaitu Roh Kudus yang hidup di dalam kehidupan Yesus, yang diberikan oleh Bapa setelah kita bertobat dan menjadi anak-anak Allah. Jadi itu yang dilambangkan sebagai darah dan itu dilambangkan sebagai tubuh. Tetapi murid-murid Tuhan dan banyak murid-murid berkata, aduh, perkataan ini keras, karena mereka tidak memahami signifikan rohani tentang apa yang Kristus maksudkan. Bukankah banyak di antara kita di sini hari ini bila berbicara tentang hidup benar, bila berbicara tentang Allah itu kudus, hendaklah kehidupanmu kehidupan yang kudus, yang suci. Mereka katakan mana mungkin hawa nafsu kami, mana mungkin cobaan kami, mana mungkin kami dapat berbicara secara lurus, mana mungkin kami tidak boleh menipu, tidak boleh membohong, tidak boleh mencuri, tidak boleh ini dan itu. Susah memang mengikuti perintah-perintah Tuhan itu, keras. Tetapi itulah
Sebab itulah Tuhan memberikan kita jalan bagaimana menjalani kehidupan yang benar. Kehidupan yang suci, yaitu dengan kekuatan kuasa Roh Kristus, Roh Kudus yang tinggal dalam diri kita. Ya, apabila kita mendengar pengajaran Kristus, hukum-hukum Taurat, jangan ini, jangan itu, dikatakan memang susah mau hidup benar. Tidak boleh, terlalu keras bagi saya. Bagi mereka itu susah, tapi tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Nah, perkataan-perkataan ini keras. Siapa yang sanggup mendengarnya? Ayat 61, Yesus yang di dalam hatinya tahu. Dia tahu bahwa murid-muridnya bersungut-sungut tentang hal ini. Dan dia berkata kepada mereka, adakah perkataan ini menggoncangkan imanmu? Does this offend you? Offend, ya. Does this offend you? Menggoncangkan imanmu. Dan bagaimana jikalau kamu melihat anak manusia naik ke tempat di mana ia sebelumnya berada? Bagaimana pula kalau kamu melihat anak manusia yaitu Yesus duduk di surga, di taktanya Allah Bapa itu, dan menjadi hakim, menjadi Kristus, menjadi Tuhan, menjadi anak Allah yang maha tinggi, yang menjadi wakil, yang menjadi rasul Tuhan, yang menjadi imam yang tertinggi sekali, yang menjadi hakim menghakimi seluruh dunia, yang bertakhta sebagai firman Allah itu sendiri, yang menjelma menjadi manusia, di mana Roh Kudus di dalam dia, Allah Bapa di dalam dia, dan dia di dalam Bapa dan di dalam Roh Kudus itu. Memang susah untuk Anda menerima kesaksian ataupun melihat seorang yang seperti manusia secara fisikal, bahwa dia itu adalah penjelmaan kalam Allah, penjelmaan firman, yaitu Allah itu Allah anak. Amin. Jadi perkataan Kristus itu menyinggung sekali, offending, ya, menggoncangkan iman, menyinggung pemikirannya, jiwanya, karena Tuhan memberikan sesuatu pengajaran yang keras sekali. Dan memang untuk mengikuti Kristus ini bukan senang, ya. Bukan senang. Tetapi bukan mustahil. Saya ulangi. Bukan senang untuk mendengar dan mengikuti pengajaran Kristus, tetapi bukan mustahil karena kita memiliki kekuatan daripada surgawi, yaitu roh kuasa itu. Roh Kudus yang memberikan kita kemampuan untuk mengikuti, menerima, dan melakukan segala pengajaran Kristus. Itulah dalam hidup Bishop saya menyadari kunci ke arah kemenangan terhadap dosa dan kehidupan yang benar di hadapan Tuhan adalah dengan inspirasi dan pimpinan dan kepenuhan kekuasaan daripada Roh Kudus. Seringkali saya katakan, Bapa, kuatkan aku dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Roh Kudus Tuhan, penuhi saya, kuasai saya, biarlah pemikiran hati saya itu dikuasai oleh-Mu, supaya senantiasa diperingati akan firman-Mu, supaya saya ada kekuatan melawan dosa ini, Tuhan. Dan puji Tuhan atas kasih karunia selama ini, Roh Kudus masih beroperasi dalam hidup Bishop untuk melakukan perkara-perkara yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Tanpa Roh Kudus dan kuasanya, Anda tidak dapat melawan dosa, pencobaan. Anda tidak dapat melakukan perintah Tuhan. Tidak mungkin. Dengan kekuatan diri sendiri, dengan kekuatan daging, kita hidup di dunia ini masih di dalam kehidupan atmosfer dosa, ketidakbenaran. Dunia hari ini ramai yang tidak takut akan Tuhan. Sosial media, ucapan-ucapan, pengaruh-pengaruh kerajaan-kerajaan bahkan hari ini tidak memiliki iman kepada Kristus dan tidak takut Tuhan. Itulah situasi ekonomi, politik, perniagaan, dan manusia yang tidak mengenal Kristus hari ini. Anda tidak akan dapat mampu melawan godaan ini, cobaan dan ujian ini, tanpa kekuatan Roh Kudus, tanpa persekutuan yang intimasi bersama Roh Kristus Yesus yang dalam diri kita. Amin.
Jadi murid-murid Tuhan itu tersinggung, offended. Bagaimana jikalau kamu melihat anak manusia naik ke tempat di mana ia sebelumnya berada? Ayat 63, Yesus memberi jawaban. Dia katakan dalam ayat 63, rohlah, ruach, dalam bahasa Greek, ruach, rohlah yang memberi hidup. Daging sama sekali tidak berguna. Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup. It is the spirit that quicken, memberi hidup. The flesh profit nothing. The words that I speak unto you, they are spirit and they are life. Maksud dia, Roh Kudus itu yang memberikan kehidupan. Dalam ayat 63 dikatakan, Yesus menjelaskan rohlah atau ruach, ya, yang bukan diselami dari segi pemikiran logika, tetapi pemikiran Allah. Roh itu seperti intelek dan pemikiran Allah. Roh Kudus yang memberikan hidup atau nafas dalam bahasa Greek. Kehidupan. Kehidupan yang menghidupkan pemikiran kita, kehidupan yang menghidupkan jiwa dan intelek kita. Sebab intelek kita ini mati. Mati di dalam kepompong filsafat, kepompong pengetahuan, dan juga limitasi terhadap apa yang Anda dengar di persekitaran. Anda hanya memiliki intelektual yang Anda pelajari dari sistem dunia. Apakah Anda lulusan university atau universitas, ataupun pelajaran yang Anda pelajari daripada para pengajar-pengajar teologi. Anda harus berpikir outside the box, di luar teologi dan filsafat ini, dan mulai merenungkan wahyu, pengetahuan dan hikmat daripada Roh Kudus yang menginspirasi Anda untuk membaca firman Tuhan ini dan pengajaran Kristus. Anda harus mulai berpikir, merenung, menyelidiki, terutamanya tulisan-tulisan tentang Kristus ini dari sudut pandang bukan hanya bahasa Malaysia, bahasa Inggris, tetapi akar daripada tulisan itu ditulis oleh para murid Kristus dalam bahasa Greek, dalam bahasa Ibrani. Banyak rujukan sekarang, translation Greek interlinear, yang Anda boleh membaca ini, ya. Anda harus membuat penyelidikan dan merenung ini. Dan Bishop melakukan perkara demikian karena saya mau memastikan pengetahuan saya, penyelidikan saya itu tepat. Roh lah yang memberi hidup. Hanya dengan Roh Kudus Anda akan dapat menghidupkan diri Anda sendiri terhadap setiap firman yang diucapkan. Daging sama sekali tidak berguna. Daging itu melambangkan yang melimitasi Anda, intellectual thinking. Dari segi pemahaman Anda secara minda yang Anda hanya berpandukan kepada pengajaran orang lain. Daging itu tidak kuat. Dia tidak, kedagingan kita ini diri sendirilah ya, tidak dapat memahami apa yang dikatakan oleh Roh melalui Kristus. Anda memerlukan wahyu atau revelation from the Holy Spirit. Paulus seringkali menyatakan demikian, bahwa Injil yang kuterima ini adalah dari wahyu, from the revelation. Kalau Bapa tidak menyatakan, Roh Bapa tidak menyatakan pada kita, kita tidak akan dapat memahami. Daging sama sekali tidak berguna.
perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu. Setiap perkataan Kristus adalah roh dan hidup. Maka roh itu adalah bahasa roh manusiawi diri kita. Kalau Anda percaya bahwa kita ini adalah makhluk ciptaan yang menurut gambar rupa Allah, yaitu roh. Kita adalah makhluk roh, memiliki jiwa, dan tinggal di dalam tubuh. Tubuh ini mati pada usia kita 100 tahun, 120 tahun. Tapi roh dalam diri kita itu kekal dengan intelek kita. Roh kita itu memiliki bahasa. Dipanggil bahasa roh Bishop. Bahasa roh Immanuel, bahasa roh Anda. Dan Roh Kudus berkomunikasi kepada kita pertama-tama dengan roh manusia kita, bukan dengan intelek dan tubuh kita. Dan bahasa yang mereka pergunakan adalah bahasa roh. Roh Kudus berbicara kepada roh saya. Roh saya mau berbicara kepada Roh Kudus. Oh, susah ini, sulit ini, bisa. Tidak sulit. Kecuali Anda belum pernah mendengar tentang ini. Ya. Roh kita itu memiliki iman untuk menerima hal-hal yang dari roh. Pernyataan daripada Roh Kudus itu. Anda tidak boleh gunakan logika Anda untuk memahami. Anda harus biarkan roh manusiawi Anda itu untuk menerima, embrace and receive the things of the Spirit. Dan berkata dalam mulut, yes, saya percaya, saya terima ucapan ini, saya percaya Kristus itu juru selamat. Memang susah kalau guna ini. Kristus itu nabi, tapi Kristus itu penjelmaan Allah. Perkataan-perkataan Roh Kudus itu adalah roh Allah. Saya percaya kepada Allahku yang tidak kelihatan. Saya percaya. Jangan pakai logika. Itu yang dimaksudkan. Roh Kudus itulah yang menghidupkan jiwa kita, menghidupkan tubuh kita, menghidupkan roh kita yang mati terhadap dosa. Kehidupan dosa. Roh Kuduslah yang memampukan kita melawan dosa dan menang dan mengatakan tidak kepada ujian dan cobaan yang membawa kita ke jalan yang tidak benar dan tidak sesuai dengan kehendak dan keinginan Tuhan oleh Roh Kudus. Ramai orang Kristen masih baik rohani dalam hal ini. Mereka sudah bertahun-tahun menyembah Kristus, pergi berbakti ke gereja, telah lulus semua apa yang dipanggil manusia, pemahaman manusia, teologi manusia, bahkan sekolah Alkitab, bahkan ijazah, bahkan dokter teologi. Tetapi itu limitasinya kepada human intelligence, not to the things of the Spirit. Kalau Anda memahami wahyu dari Roh Kudus, ijazah itu Anda akan perlu keluarkan. Saya setelah memiliki banyak klaim atau banyak penghargaan sebagai dokter, sebagai profesor, ya, sebagai visiting professor, honorary causa, karena mengarang 5 buku. Tetapi bagi saya semua ini hanyalah title dan pengetahuan teologi kita setelah membuat penyelidikan bertahun-tahun. Tapi bila mana saya berada di hadapan hadirat Tuhan, saya buang semua filsafat saya. Saya buang semua teologi dan akademia saya. Saya mau merendah diri dan membiarkan Roh Kudus itu memberi inspirasi dan memberikan saya penerangan, dan kalau boleh saya boleh mendapat penglihatan, saya mendapat penglihatan mimpi, kalau boleh saya mendapat kunjungan malaikat yang membawa firman dan pesanan Allah berbicara kepada saya, atau Roh Kudus berbicara kepada saya, kalau boleh saya mau melihat penglihatan tentang Yesus, dan Yesus buka mulut dan berbicara kepada saya, hai anakku, saya mau mendengar wahyu daripada Bapa. Saya mau mendengar suara Bapa berkata, hai anakku, inilah yang engkau harus lakukan.
Sebab Bapa itu hidup. Kristus itu hidup. Roh Kudus itu hidup. Dia bukan Allahku yang mati, yang tidak mendengar doaku. Dan saya boleh mendengar suaranya. Kalau saya tidak mendengar suara Bapakku, saya akan mohon Tuhan, mohon pengampunan. Saya mau mendengar suara Bapakku berbicara melalui pengajaran Kristus ini. Roh itu hidup, bukan mati. Ya, jangan kita bersandar kepada sejarah atau history. Because it is written in the Old Testament, in the life of Moses, in the life of Daniel, prophecy and this prophecy that, and in the letter of Paul. Betul, tulisan-tulisan Paulus memiliki pengajaran-pengajaran sesuai dengan keberadaan dan masa dia menulis. Tetapi kita hidup di zaman ini, kita perlukan wahyu yang segar dari Roh Kudus, sesuai dengan situasi kita. God is still speaking to us today. Memang Tuhan boleh memakai kitab suci, menginspirasi kitab-kitab Taurat, sebab ini semua di dalam inspirasi Roh Kudus. Tetapi harus kamu tahu, itu logos, firman yang tertulis. Tetapi rema adalah firman yang segar. Saya mau mendengar firman Tuhan hari ini secara pribadi kepada saya. Khas untuk saya. Apa firmannya? Khas untuk saya. Bukan firman kepada Daniel. Bukan perintah kepada Yesaya. Bukan firman kepada Musa. Bukan perintah kepada Yosua. Saya mau mendengar perintah kepada saya, kepada bishop, kepada Anda. Dan Roh Kudus boleh lakukan itu. Kita boleh mengambil contoh bagaimana Roh Tuhan berbicara kepada Petrus. Bagaimana malaikat Tuhan berbicara kepada Maria, kepada Yohanes, banyak. Tetapi hari ini Roh Kudus itu hidup. Hari ini Yesus itu hidup. It is a spirit that quicken. Ayat 64, tetapi di antara kamu ada yang tidak percaya. Sebab Yesus tahu dari semula siapa yang tidak percaya dan siapa akan menyerahkan dia. Nah, di sini Yesus berbicara tentang Yudas Iskariot. Judas the Iscariot, one of the 12 disciples, satu daripada murid pilihan Tuhan yang telah diangkat menjadi rasul, menjadi messenger. Ada 12 rasul dan Yesus tahu siapa itu. Dia sudah tahu Yudas Iskariot itu yang akan mengkhianatinya. 65, lalu ia berkata, sebab itu telah kukatakan kepadamu, tidak ada seorang pun yang dapat datang kepadaku kalau Bapa tidak mengaruniakannya kepadanya. Amin. Nah, di sini dia tahu apa yang bakal terjadi. Dia menguasai dan dia mengetahui siapa yang akan mengkhianati dia. Dan Yudas Iskariot itu sudah dia tahu. Tetapi dia tidak membuat apa-apa karena Tuhan akan mengubah. Bapa akan mengubah rencana jahat ini untuk membawa kebaikan. Kalau Kristus tidak mati di kayu salib, darah tidak tercurah untuk menghapus dosa dunia, bagaimana? Dia sudah tahu, dia sudah dinubuatkan bahwa dialah itu domba Allah yang secara simbolik, yang darahnya diletak di pintu gerbang, di pintu-pintu rumah orang-orang Yahudi, supaya malaikat Tuhan tidak memasuki dan membunuh anak lelaki di Mesir. Dia tahu dia lambang anak domba itu yang harus dikorbankan untuk supaya darah Kristus itu menyelamatkan, memberikan pengampunan dan menutupi dosa kita yang walaupun merah kesumba tetapi akan putih menjadi salju, menjadi salji, menghapuskan dosa dan bahkan tidak mengingat dosa lagi. Amin. Ayat 66, mulai dari waktu itu banyak murid-muridnya mengundurkan diri dan tidak lagi mengikuti dia. You see, banyak orang mengaku Kristus. Banyak orang berkata, oh Tuhan, Tuhan. Pada mulanya 1 tahun 6 bulan cinta pertama, mereka mengasihi Yesus, mereka mencintai Yesus, mereka mau semua yang baik-baik, yang terbaik. Who don't want to follow a teacher which bless your life, which make your life good?
But they never thought that when time come, when this situation testing your faith, bila ada ujian, bila mana Anda tidak ada keuangan, bila mana Anda hidup di dalam situasi yang susah dan sulit, dan seperti Tuhan tidak mendengar, dan tidak ada jalan keluar, pada waktu itulah Anda diuji iman. Banyak orang yang murtad. Many people will turn back. Bila mana ada perkataan-perkataan yang amat kontroversi dan susah ditelan seperti pil yang pahit, pengajaran yang susah masuk akal, disitulah Anda mulai menggunakan logika dan intelektual Anda untuk mengundurkan diri. Bila mana Yesus berkata, satu lagi yang Anda perlu kepada seorang anak muda yang teramat kaya. Dia katakan, jualah segala hartamu itu. Berikanlah kepada yang memerlukan. Selepas kamu jual semua hartamu itu, datang ikut aku. Orang kaya itu tidak. Dia sampai ke level di mana saya sudah mengikuti semua perintah-perintah hukum Taurat, firman Tuhan. Tetapi kalau Kristus mencabar, saya menyerahkan semua harta. Menyerahkan semua, dia tidak sanggup. Banyak orang yang memiliki begini. Level, the measurement of his stand and faith is tested. Bagi Bishop, saya bukan anak orang miskin. Di kampung saya, bapak saya, arwah bapak emak saya diberkati Tuhan. Ratusan hektar tanah, ratusan binatang-binatang peliharaan tahun 70-an, rumah sendiri, berhektar-hektar padi. Kami penuh kecukupan. Saya sebagai anak bungsu hidup di dalam keselesahan. Ada rumah sendiri, ada beras sendiri, kebun buah-buahan, puluhan pokok mangga, rambutan. Apa yang saya perlu sebagai anak muda itu semua ada. Tidak payah menyewa. Ada rumah sendiri, tanah sendiri. Tetapi bila pada usia 17 Tuhan berkata, tinggalkan semua ini, pergi memberitakan Injil. Saya seperti orang miskin. Pergi menyewa rumah di jauh, meninggalkan ibu bapak saya, karena saya katakan saya dipanggil untuk menjadi penginjil. Saya pergi ke hutan-hutan, tidur entah di mana, makan pun tidak tahu, uang pun tidak ada apa-apa. Sebab saya tidak jual harta saya, harta peninggalan, tapi saya tinggalkan situasi saya yang tenang, aman di kampung itu. Melewati masalah-masalah, dikecam, dihina, direndahkan. Sometimes saya berpikir, kenapa saya mau hidup miskin macam ini? Uang tidak ada. Saya menginjil, memberitakan Injil karena kasih Tuhan. Bukan karena ada orang memberi gaji atau sponsor. Saya sebagai freelance, seorang penginjil yang memberitakan Injil Yesus. Dihina, dicaci, ditolak oleh bangsaku sendiri. Orang tidak memahami. Dipanggil orang gila karena berpuasa berdoa di gunung-gunung. Pengajar sesat, pengajar palsu. Macam-macam. Tapi saya kena mengasihi manusia berdosa, dan saya tahu setiap manusia itu memerlukan keselamatan, dan hanya Yesus jawabannya. Saya harus pergi menginjil mereka supaya mereka bertobat. Saya pilih jalan yang susah. Meskipun saya tahu keluarga saya bukan orang miskin ya. Dari segi hartana, bapak saya itu jutawan. Harta kami seramai ya. Anak-anak semua ada bagian harta kami setelah meninggal. Harta peninggalan. Tapi sewaktu saya mulai melayani Tuhan itu, it's not easy. Bukan senang mengikuti Tuhan, membuat pilihan untuk hidup miskin demi Tuhan. Tapi percayalah, bila kesetiaan itu teruji, hari ini pada usia 60, Tuhan kembalikan kembali semua berkat-berkat yang saya ada. Saya punya rumah, kereta, ada keluarga, ada pejabat, menjadi hartana.
bernilai juta-juta nilai hartana. Karena Tuhan memberkati kembali. Setelah lebih 30 tahun hidup sebagai seorang perantau, orang yang tiada apa-apa. Padahal saya dulu memang keturunan kayak orang-orang yang berada lah, begitu nah. Amin. Jadi banyak sebab orang yang mengundurkan diri. Tantangan ini, terutama pengajaran-pengajaran yang demand ya, yang menghendaki kesucian hidup. Oh susah. Susah mereka melawan godaan itu. Ayat 67, maka kata Yesus kepada ke-12 muridnya, apakah kamu tidak mau pergi juga? You see, bila kita bayi rohani, makanan-makanan bayi itu soft food ya. Makanan-makanan seperti kayak susu lah. Wah, senang mereka ikut Kristus. Senang. Tapi bila sudah meningkat dewasa, seperti komitmen, pelayanan, memberikan sesuatu kepada Tuhan, membantu pelayanan pekerjaan Tuhan, yang melibatkan financial Anda mulai berpikir, ada pembangunan gereja kah? Memberi kepada yang miskin kah? Memberi donasi kepada ini, bantuan. Anda mulai berpikir, keuangan saya, bagaimana anak-anak saya, bagaimana famili saya. Saya juga perlu makan, saya perlukan uang untuk hidup gitu nah kan. Haruskah saya korbankan karir saya ini? Sebab Tuhan memanggil saya di dalam ladang pelayanannya. Sanggupkah saya menjual rumah ini atau tanah ini begitu nah? Karena ini panggilan Tuhan buat saya. Banyak orang mundur, tidak sanggup. Jadi ini adalah makanan keras. Ya. Kalau masih bayi-bayi rohani, kalau Anda terus saja menjadi bayi rohani, semua yang baik, semua yang indah, tidak mau tersinggung, tidak mau ya terlibat di dalam apa-apa program penginjilan, tidak mau luangkan masa, macam bayi lah ya. Pampers like a child. Anda tidak akan bertumbuh dan membesar menjadi dewasa. Akan tiba masanya Anda harus membuat pengorbanan. Dan itu yang paling susah, paling sulit. Perkataan Kristus yang demanding for you to sacrifice something is very hard. Dan ramai orang yang mundur dan tidak mau mengikuti Tuhan. Malaki pasal 3, pasal persepuluhan saja. 1/10 daripada semua penghasilan pun sudah susah bagi ramai orang. Apalagi 50% untuk Tuhan. Memang susah. Ya, tapi ada benda-benda hal yang Tuhan memang perintahkan jemaatnya membina gereja, untuk mengutus utusan Injil, memerlukan sponsor, memberi makan kepada orang yang miskin, mengunjungi, membuat kunjungan. Ya, Anda memang bukan senang sacrifice bagi saya ya, pengorbanan. Tetapi Yesus bertanya, kamu tidak mau pergi juga? Ayat 68. Jawab Simon Petrus kepadanya, Tuhan, kepada siapakah kami akan pergi? Perkataanmu adalah perkataan hidup yang kekal. Ayat 69. Dan kami telah percaya dan tahu bahwa engkau adalah yang kudus dari Allah. Itu jawaban Simon Petrus. Lord, to whom shall we go? Thou hast the words of eternal life. And we believe and are sure that thou art Christ, the Son of the living God. Thou art Christ. Anda adalah Mesias yang diurapi, anak Allah yang kudus, yang maha tinggi, ya, anak Allah yang kudus, anak Allah yang hidup. Petrus berbicara tentang siapa dia. Dia sudah mendapat wahyu itu. Dia sudah mendapat pernyataan itu. Petrus sudah memahami. Ayat 70, Yesus menjawab, bukankah aku sendiri yang telah memilih kamu, yang 12 ini? Namun seorang di antara kamu adalah iblis. Have I not chosen you 12?
and one of you is a devil. Maksud dia, devil ini adalah yang menuduh, ataupun seteru, atau musuh. Maksudnya, Judas Iskariot, ayat 71, yang dimaksudkannya adalah Yudas, anak Simon Iskariot, sebab dialah yang akan menyerahkan Yesus. Dia seorang di antara ke-12 murid itu. Jadi Tuhan sudah memilih ada orang macam ini. Dipilih, diurapi. Bahkan bishop heran. Banyak kali bishop telah mengangkat seseorang menjadi deacon, menjadi pastor, menjadi pelayan Tuhan. Karena Roh Kudus nyatakan ini. Tapi setelah 6 bulan, 7 bulan dia sudah mulai lari dari Tuhan. Mengkhianati lagi bishop. Mengkhianati kami semua. Bahkan menentang kami. Mulai muncullah niat dalam hati, motivasinya untuk mengikuti kami. Motif ini memang jahat. Tujuannya bukan seperti mau melayani Tuhan, tapi mencari sesuatu. Motifnya tidak. Akhirnya kelihatan buah-buahnya, dan dia mulai meninggalkan. Yudas Iskariot itu begitu. Motifnya tidak baik. Iblis maksudnya seteru. Yang melawan setiap apa yang Yesus ajarkan, dia tentang. Apa yang Yesus katakan, ditentang. Di dalam hati, tindakannya menunjukkan. Akhirnya, klimaks dari segalanya adalah dia menjual Tuhan. You know? Dia menyerahkan Tuhan dengan 30 uang perak. Itu nanti kita akan tahu. Ya. Mengkhianati. Oh, dalam hidup bishop 40 tahun saya beritahu, banyak yang mengkhianati, menghina. Yang pada mulanya murid, pengikut bishop, hari ini dia tidak mau melihat, menyebut nama bishop pun tidak sanggup. Ya. Dan dia mulai deny, menyangkal. Sepertinya saya itu tidak wujud sama sekali di dalam kehidupannya. Bahwa dia itu bertobat karena Roh Kudus. Tapi siapa yang dipakai oleh Roh Kudus memberitakan Injil kepada Anda? Banyak kali bishop digunakan. Pergi berdoa, mengunjungi di rumah sakit. Sampai orang itu menjadi pengikut Tuhan. Hari ini dia deny, menyangkal, bahkan menyebut nama bishop pun tidak ada. Dia bilang, Tuhan sembuhkan. Ya. Tuhan datang menyembuhkan saya. Tuhan datang ubah hidup saya. Dan hari ini mereka distant daripada hidup bishop. Saya tiada masalah. Saya sudah lakukan tugas saya akan dapat mencari domba yang hilang, ya, membawa orang itu kepada pertobatan, saya akan menerima upah besar dari surga, dan Anda, orang itu yang menyangkal Roh Kudus dalam diri bishop itu, Tuhan akan menghakimi dia. Amin. Kita akan sambung kembali di dalam bab yang seterusnya. Daripada bab ke-6 ini, dari ayat yang bab ke-7 ya, bab ke-7 ya. Sebab kita sudah selesai bab ke-6 ini, kita akan memulai dengan bab ke-7 dalam modul yang lain. Seterusnya. Amin.